Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ini adalah kisah-kisah yang penuh hikmah, yang semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita dari kisah berikut. Kisah seorang pemuda yang tidak jadi mencuri terong, lalu Allah karuniakan untuknya seorang istri. Di suatu daerah di Damaskus, ada sebuah masjid besar, namanya Masjid Jami' At-Taubah. Masjid ini adalah sebuah masjid yang penuh keberkahan, dan di dalamnya ada ketenangan dan keindahan sejak 70 tahun. Di masjid itu ada seorang syekh pendidik yang alim dan mengamalkan ilmunya. Dia sangat fakir, sehingga menjadi contoh dalam kefakirannya dalam menahan diri dari meminta-minta. Saat itu ada seorang pemuda yang tinggal menumpang dalam sebuah kamar di dalam masjid, dan dia pun ikut menuntut ilmu kepada syekh tadi. Suatu hari, dia sangat kelaparan. Sudah 2 hari berlalu tanpa ada makanan yang dapat dimakannya, dan dia tidak mempunyai makanan ataupun uang untuk membeli makanan. Saat datang hari ketiga, saking laparnya dia merasa bahwa dia akan mati. Lalu setan menggodanya. Akibat godaan setan tersebut, lalu terlintas tentang apa yang akan dilakukannya. Menurutnya dia merasa dia telah sampai pada kondisi terpaksa untuk boleh memakan bangkai, atau dia berpikir mungkin boleh mencuri, demi sekedar untuk bisa bertahan hidup. Jika melihat lingkungan kondisi masjid, kebetulan masjid tempat dia tinggal itu atapnya bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya. Hal ini memungkinkan seorang pindah dari rumah pertama hingga rumah berikutnya dengan berjalan di atas atap rumah-rumah tersebut. Maka dia pun mulai berpikiran jelek, dan dia mencoba naik ke atas atap masjid, dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah. Di saat naik, dia melihat seorang wanita yang terlihat auratnya, maka dia memalingkan pandangannya dari melihat sesuatu yang haram. Kemudian menjauh dari rumah itu, lalu dia berpindah ke rumah sebelahnya lagi. Saat itu keadaannya sepi, dan dia mencium ada bau masakan yang berasal dari rumah itu. Kemudian rasa laparnya bangkit, dan seolah-olah bau masakan tersebut menjadi magnet yang menariknya untuk masuk, dan dia nekat masuk ke dalam. Rumah-rumah di masa itu banyak dibangun dengan 1 lantai, maka dia melompat dari atap ke dalam serambi, dan dalam sekejap, dia sudah berada di dalam rumah. Kemudian dengan cepat dia masuk ke dalam dapur, dan dia mendapati sebuah panci. Kemudian dia mengangkat tutup panci tersebut, dan dilihatnya ada sebuah terong besar dan sudah dimasak. Lalu dia mengambil terong itu, karena saking laparnya, dia tidak lagi merasakan panasnya terong yang baru dimasak itu. Digigitlah terong yang ada di tangannya, dan saat itu dia mengunyah, kemudian hendak menelannya, lalu dia ingat dan timbul lagi kesadaran beragamanya. Dia sadar perbuatannya ini adalah salah, dan mencuri adalah perbuatan dosa. Lalu dia berkata, "A'udzubillah. Aku adalah penuntut ilmu dan tinggal di dalam masjid. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri barang yang ada di dalamnya?" Pemuda ini merasa ini adalah kesalahan besar. Lalu dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian mengembalikan lagi terong yang ada di tangannya. Singkat cerita, akhirnya dia pulang kembali ke tempat semula. Lalu ia masuk ke dalam masjid, dan pada saat itu seorang syekh sedang mengajar. Kemudian dia ikut duduk dalam majelis ilmu tersebut. Tapi karena terlalu lapar, dia tidak dapat memahami apa yang dia dengar. Kemudian, ketika majelis itu selesai, dan semua orang sudah pada pulang, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Saat itu memang tidak ada perempuan kecuali dia memakai hijab. Kemudian perempuan itu berbicara dengan syekh. Sang pemuda tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Akan tetapi, tiba-tiba syekh itu melihat ke sekelilingnya, dan terlihat olehnya hanyalah pemuda itu. Kemudian dipanggillah pemuda itu, dan syekh bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Pemuda itu menjawab, "Belum, ya syekh." Lalu syekh itu bertanya lagi, "Apakah kau ingin menikah?" Pemuda itu terdiam. Kemudian syekh bertanya lagi, "Apakah kau ingin menikah?" Pemuda itu kembali terdiam. Hingga syekh bertanya untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya pemuda itu angkat bicara,
Ya, Syekh, tapi demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti. Bagaimana aku akan menikah? Syekh itu kembali menjawab, wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini. Dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali seorang paman yang sudah tua dan miskin, kata Syekh itu sambil menunjuk seorang laki-laki yang duduk di pojok masjid. Kemudian Syekh itu melanjutkan pembicaraannya, dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya sekarang. Sekarang dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya, agar dia tidak sendirian dan agar tidak diganggu orang. Maukah kau menikah dengannya? Pemuda itu menjawab, ya, mau. Kemudian Syekh bertanya kepada wanita itu, apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu? Wanita itu menjawab, ya. Maka Syekh itu mendatangkan pamannya dan 2 orang saksi, kemudian melangsungkan akad nikah dan membayar mahar untuk muridnya itu. Kemudian Syekh itu berkata, nah, sekarang pulanglah ke rumahmu, karena kau sekarang sudah memiliki rumah, dan tidak perlu menumpang tinggal di masjid ini. Kemudian dipeganglah tangan istrinya dan sang istri membawanya ke rumah. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah oleh pemuda itu bahwa dia adalah seorang wanita yang masih muda dan cantik. Rupanya pemuda itu sadar bahwa rumah itu adalah rumah yang tadi dia telah masuki. Lalu sang istri bertanya, apakah kau ingin makan? Ya, aku lapar sekali, jawab pemuda itu. Lalu dia membuka tutup panci. Saat melihat sebuah terong di dalamnya, dia berkata, heran, siapa yang masuk ke rumah dan menggigit terong ini? Maka pemuda itu pun menangis dan menceritakan kisahnya. Pemuda ini menceritakan kisahnya dari awal, di saat dia merasa kelaparan dan terpikir olehnya untuk naik ke atas atap masjid demi mencari sesuatu untuk menahan rasa laparnya. Yang akhirnya dia meninggalkan sesuatu yang haram, kemudian dia dipertemukan dengan istrinya ini, dan kemudian dinikahkan. Wahai suamiku, engkau telah meninggalkan segumpal makanan yang haram, dan sekarang Allah menjadikan semuanya itu menjadi milikmu. Ini adalah buah dari sifat amanah. Kau jaga kehormatanmu, dan kau tinggalkan terong yang haram itu. Lalu Allah berikan rumah ini, semuanya berikut pemiliknya dalam keadaan halal. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Sungguh jika seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang tidak terduga-duga. Wallahu a'lam. Itulah kisah kali ini. Semoga kisah tersebut dapat memberikan faedah sebagai pelajaran bagi kita dan semoga bermanfaat. Kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.